Semuanya alhamdulillah kita bisa berkumpul kali diri kita ke lapangan. Saya sendiri kita anggap hari ini adalah kegiatan sharing session aja. Jadi tidak ada istilah apa itu sumber dan sebagainya, kita sama-sama saja untuk saling memberikan. Hari kemarin di Cianjur, Jumat kemarin, kedatangan tamu dari Kanwil dari bidang pendidikan, yaitu pertama Pak Eko, yang kedua itu yang saya lupa namanya, yang bagian di bidang itu bidang aplikasi terkait. Kalau kemarin kan terlambat, itu sudah dikejar waktu. Nah, maksudnya saya terpisah itu untuk bareng-bareng ke lapangan 25. Dan memang kemarin kan ada itunya ya, ada dampaknya ketika pengawas itu masuk memberikan rekomendasi atau komentar dan sebagainya, ada dampaknya. Ada. Dampaknya lama dan sebagainya, betul. Gitu. Lama betul. Betul nggak? Berdasar nggak berani lagi, ada yang nggak berani mengupload seadanya nggak berani. Kami server. Masih, iya, masih ada juga. Udah berkurang lah. Iya betul, karena kalau berikan rekomendasi untuk diperbaiki, makanya 3 tadi, benahi atau perbaiki, pertahankan atau tingkatkan. Nah, di aplikasi ini saya sengaja memunculkan 3 warna untuk mempermudah mana yang harus dibenahi, mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus dipertahankan. Ini dengan memunculkan warna. Jadi kalau hanya memunculkan angka, kadang-kadang kita malas melihat angkanya. Lihat angkanya, angka yang harus dibenahi itu angka dari berapa, rentang berapa gitu. Yang harus ditingkatkan itu rentang berapa angkanya. Makanya sengaja ini ditampilkannya warna. Biar kita melihat warna, oh ini harus dibenahi, ini harus ditingkatkan. Nah mungkin titik temunya belum ketemu ya Bu Ajis ya, sampai Bu Ajis kan telepon gitu, di mana ini titik temunya gitu, antara EDM 2023, EDM 2024 dan raport. Dan ke depan katanya sekarang sedang digagas, bahkan dashboardnya sudah muncul, nanti ada aplikasi kinerja madrasah. Ya, aplikasi kinerja madrasah ya, atau yang setara dengan sebutan raport pendidikan kalau di Dikbud gitu. Jadi nyambung Pak, apa yang diupayakan kita kan sementara kita gabungkannya dengan raport pendidikan dulu karena kan belum ada raport dari madrasahnya gitu. Betul. Nah raport pendidikan 2024 belum keluar ya Kang Din ya. Betul. Masih 2023, nanti mungkin bulan depan atau tahun depan keluarnya. Iya. Nah ini. Jadi kalau kita kembali ke sini, ini kan kemarin gak ada masalah ya. Ini menunya, pengisian data madrasahnya dilengkapi. Di sini jumlah siswanya berapa karena terkait dengan jumlah kebutuhan pagu indikatif. Muaranya kepada BAPMIS di bulan September, jadi banyak yang mengerjakan di bulan September. Makanya bahasa Pak Parmal itu ibarat jalan tol gitu. Jalan tol itu untuk kelancaran, bukan untuk macet. Tapi ketika semua masuk ke jalan tol ya wayahna gitu. Bersamaan akan jadi macet gitu. Jadi ini pelajaran ke depan, ternyata EDM itu bisa dimulai dari bulan Juli tahun ajaran. Nah logikanya kalau dari mulai bulan Juli berarti bukti fisik EDM menggunakan tahun ajaran Januari. Iya itu kan logikanya. Kemarin kan masih banyak simpang siur apakah tahun ajaran atau tahun anggaran. Ya saya ditanyakan ketika di Bandung kan menggunakan tahun anggaran sama dengan RKP. Tapi jawaban kemarin dengan langkah bahwa EDM bisa dilakukan dari bulan Juli sebagai bahan untuk anggaran tahun berikut, ajaran atau anggaran berikutnya itu harus sudah selesai di bulan Juli. Ya. Nilainya semakin banyak harusnya programnya. Iya. Karena banyak yang harus digolong, banyak golong yang harus tambah. Sosialisasi EDM oleh pengawas kepemimpinan itu Januari sampai Februari. Sosialisasinya. Kok baru tahu gitu ya? Masuk caranya dari begini ya. Nah itu Januari sampai Februari kita pahamkan ke
ke seluruh madrasah binaan kita tentang Tahun anggarannya. pengisian EDM, sosialisasinya dulu. Kemudian pembentukan TPM-nya Januari sampai Februari di sekolah itu. Sekaligus kita sosialisasi, kita juga bimbing mereka untuk menyusun TPM. Nah itu Januari Februari tentangnya. Kemudian pelatihan TPM. Nah setelah di tiap madrasah itu ada TPM, kita latih juga TPM-nya, khusus bagaimana cara mengisi EDM. Nah itu Februari sampai Maret, 2 bulan setelah TPM terbentuk. Kemudian pengumpulan informasi atau bukti fisik ya, itu di bulan Maret sampai Juli. Pengumpulan bukti fisik. Sampai Juli ya? Maret sampai Juli, berarti 2 semester itu adalah tahun ajaran, bukan tahun anggaran ya. Nah, kemudian penetapan level kinerja instrumen EDM oleh TPM bulan Maret sampai Juli. Jadi si TPM itu dalam menyusun EDM yang ini dulu Pak, yang manual, kan ajaran manual kan. Nah mereka tuh nyusunnya itu Maret sampai Juli. Mereka harus sudah tuntas bulan Juli itu ngisi EDM manual. Gitu. Nah lanjut, perumusan rekomendasi kegiatan dan subkegiatan. Kan setelah diperolehnya EDM manual kan muncul tuh rekomendasi di aplikasi ini juga. Nah itu Maret sampai Juli juga. Bersamaan dengan level tadi. Iya, bersamaan dengan level muncul rekomendasi. Nah kemudian penginputan ke aplikasi EDM Agustus sampai September. Makanya pemerintah itu sebetulnya nggak mendadak gitu. Karena kita nggak tahu teh. Januari itu. Kenapa nggak sampai suratnya ya? Nggak sampai suratnya. Penginputan Agustus sampai September. Jadi nggak dadakan ya, September nggak dadakan. Ya tapi kenapa? Cuma yang akhirnya di mana? Ya, iya betul. Kan kita September, tanggal September, dia biasanya biasanya Desember. Iya, dulu mah. Iya, karena dulu kita persepsinya kan bukti fisik itu tahun anggaran. Iya, betul. Ternyata setelah kita lihat ini tahun ajaran. Bisa aja Bu. Ya nanti bisa. Saya di ngobrol saja Bu. Supaya kita tahu Berarti yang manual ini sangat penting. Sangat penting. Untuk Januari Sangat kita penting. mulai start nih ke sekolah. Nanti saya share ini ya tuh kita punya pegangan kapan kita mau lanjut. Jatuhnya kan input itu nggak lama. Iya. Kalau sudah ada. Kalau sudah ada. Januari start itu berarti sudah punya 6 bulan modal. Iya. Pas sampai Juli tuh mereka udah punya. Ya, enggak, kalau Januari nanti kita mulai, berarti kan Juli tahun ini tuh modal sampai Desember kan? Iya, betul. Dia udah punya 6 bulan modal. Iya, Minimal datanya itu kalau sudah lengkap semua enak. Jadi saat kita pendampingan sosialisasi tuh mereka udah punya bukti 1 semester. Udah suruh bawa. Iya, Iya. sejauh ini kan peraturan Berarti Juli Nah, jadi pertemuan kita ini benar-benar Pak. Manfaat. Ini manfaat banget untuk Januari kita melakukan. Ya, termasuk itu. Iya, betul. Nah, Ada itu. dia, iya betul. Nah, kalau di raport itu pasti kaitannya dengan literasi. Iya, literasi betul. Kalau di raport kaitannya dengan literasi, karena kan pengaruh literasi itu ya ketika pojok baca bukunya ada itu pengaruh pada literasinya. Ternyata kemarin kebanyakan di lapangan jangankan pinjaman buku, perpustakaannya aja belum ada. Iya. tapi nggak ada sinar opa. Nah, itu. Nah itu mungkin apakah sama kabupaten lain seperti begitu? Karena kemarin kan banyak temuan di Cianjur begitu dari pengawat itu. Tidak jauh beda. Tidak jauh beda ya. Ada bukti fisik pinjaman buku ada, sekian judul bukunya ada dan sebagainya. Ada perpustakaannya tidak ada. Ujung-ujung perpustakaan Itu untuk baca aja yang perpustakaan imajiner. Kan Pak, kalau saya daftar meminja misalkan 150 ahli murid 80. Atau perlu peningkatan kualitas pembelajaran berarti pada standar proses. Makanya kode di kegiatannya ini ada subkegiatan. 1 itu adalah SKM, 2 itu isi kaitan dengan kurikulum dan sebagainya, 3 itu proses, 4 itu penilaian, ke-5 PTK, ke-6 sarana, ke-7 pengelolaan, 8 biaya.
Jadi kata kuncinya ada pada deskripsinya untuk memberikan kode. Satuan pendidikan sangat terbatas. Nah, penentuan kode ini memang tidak ada kalimat yang spesifik pasti mengarah ke sana atau sama. Maka kita menerjemahkan ini kalimatnya lebih dekat kemana. Contoh di sini 710. Secara otomatis pada rekom RKT-nya muncul sudah berurutan. Otomatis. Jadi manfaatnya, satu, madrasah membuat RKT sesuai kondisi kebutuhan. Yang kedua, bagi pengawas sesuai dengan nomor berapa? Dirjen GTK itu 4831 berapa? 4831 kan? Iya. Itu pendampingan harus sesuai dengan data hasil Rapot. Nah, ini sudah berurutan secara otomatis. Ketika tadi diurutkan 1 sampai berapa, maka di sini muncul secara berurutan sesuai urutan yang kita tentukan tadi dari yang merah, kuning ya sampai ke, nah itu secara berurutan sebenarnya. Nah, yang dikerjakan oleh pengawas atau dengan bantuan pengawas, nah ini hanya kolom J dan kolom K. Sehingga ada ini ya, udah, tapi ya itu masukan dari saya, mohon dimasukkan RKT yang tidak beranggaran. Itu yang kita maknakan dengan yang beranggaran, RKAM berarti. Nah, kalau memang budgetnya habis oleh kegiatan rutin gitu ya, misalnya hanya tersisa 10% hanya untuk satu kegiatan aja udah habis. Apa? Nah, adapun kegiatan-kegiatan lain yang ada di akun kepala itu kan otomatis masuk ke akun bendahara kan? Barangkali eksekusinya oleh bendahara kalau memang anggarannya hanya dari bos itu ditulisnya 0,000 aja. Tapi harus ada anggarannya, tapi 0 gitu di RKAM di akun staf itu. Tapi tidak ada realisasi. Tidak ada realisasi, enak. Cuma satu aja realisasi. Karena 0. Kode-kode ini ya, termasuk nanti di anggarannya. Di anggarannya. Nah, ini kalau kita udah menentukan kode-kode ini tadi RKT-nya berbasis anggaran atau tidak, ini kodenya. Nah, ini akan mendampingi atau akan mengarahkan madrasah ketika menentukan kode kegiatan, pilih kegiatan. Saya lihat A1 itu ada berapa kegiatan, itu semua jadi checklist. Checklist, padahal kan minimal hanya satu ya. Kalau nggak di checklist nggak bisa lanjut dalam setiap kegiatan. Nah, kemarin sampai ketika saya mengumpulkan seluruh madrasah dalam satu wilayah kemarin, Pak, saya lupa. Saya tidak mengklik kode 821. Gimana caranya itu? Solusinya gimana gitu? Ketika sudah masuk ke RKAM tapi mau menjabarkan, menguraikan pembayaran listrik, kodenya tidak ada. Karena lupa, tidak diklik gitu. Nah, tentu harus kembali ke EDM. EDM-nya dilihat lagi, review lagi, direvisi EDM-nya. Sama itu. Nah, kemarin saya coba, ada yang bertanya tidak muncul kode ini karena tidak diklik. Ya, resikonya nggak bisa diurai gitu kan? Iya. Nggak bisa diurai. Kembali ke bendahara atau ke operator, review EDM, di sana ada pilihan untuk memilih mana yang akan diperbaiki. Tetapi madrasah harus tahu di 821 itu adanya. Apakah harus dipapai satu-satu A1 sampai E3 gitu kan? Nah, kemudian kan tadi kan udah ditampilkan. Nah, itu kan sumber atau kode ini ada di mana dan sebagainya. Kemarin dipraktekkan kemarin. Ketika dipilih ada, ternyata kemudian diklik disimpan, muncul lagi minta persetujuan pengawas. Dikasih oleh pengawas. Yang tadi apakah kata Bu Is ketika udah seminggu otomatis atau tidak itu? Iya, ada di keterangan. Ada keterangan. Panduan. Ada, jadi Ada. kalau sekolah itu mengajukan nih. Dan seminggu tidak diperbaiki. Kalau lewat 1 minggu atau 2 minggu, itu otomatis terverifikasi sendiri. Loading apa gitu? Loading.
nih muncul 25 Oktober 1 dan 8 November setiap pukul 10 itu ditarik datanya. Dia ada waktu. Nah, kaitan dengan tadi ini ke rencana indikatif ketika jumlah siswa di 158 siswa, ini yang MTS 50.000 per semester, maka indikatif triwulan satunya 86.900 per semester. Nah, di sini muncul maksimum untuk honor. Honor itu termasuk segala jenis insentif masuk ke dalam sini, itu maksimum 60%. Jadi kalau rata-rata dari 158 siswa dapatnya 173 juta, maka untuk honor per bulannya itu 8.690.000. Nah, yang menjadi pertanyaan kemarin yang kita perlukan ke madrasah itu membuat simulasi honor list. Iya. Bagaimana supaya tidak kena PPh yang insentif. Makanya kemarin ada pembayaran honor berbasis kinerja. Karena madrasah banyak masih double counting pembayaran. Guru A, misalkan si A sebagai guru, dapat honor dari guru. Kemudian dia dapat honor dari wali kelas, dapat honor dari apa, dapat honor dari yang sebagainya. Namanya sama masih itu. Muncul di lampiran honor itu sampai beberapa kali. Nah, itu akan menjadi temuan. Itu kinerja. Jadi muncul namanya satu. Nanti yang berbeda adalah angka setiap gurunya. Ya mungkin saja ada guru yang baru tetapi honornya tinggi. Itu karena mungkin kinerjanya. Nah, mungkin Bu Is punya contoh terkait dengan format penghonoran berbasis kinerja. Dia sebagai apa, jabatannya dan sebagai apa, petugas atau tugas lainnya. Tapi munculnya harus satu nama, tidak dalam beberapa bagian dengan nama yang sama, karena akan jadi temuan. Nah, ini kan udah otomatis ketika diisi yang MI tinggal diganti saja harga satuan, yang ML tinggal diganti harga satuan. APBB-nya kita lewat. Nah, ini yang pertama yang harus dijabarkan adalah belanja rutin. Ini belanja rutin. Nah, di sini ada, ini hanya contoh bahwa anggaran yang diterima 1 tahun segini, kemudian tahap 1 begini atau semester 1 ini. Pertama aja suruh rubah lagi. Tapi sebelum Bendahara. bendahara tadi Pak, yang tadi Pak. Bendahara. Oh, yang tadi, yang ada kirim verifikasi itu yang tadi. Dibilang ke madrasah jangan dulu ini sedang kirim. Oh, tadi Bapak udah klik tadi ya. Nah, ini klik itu untuk kepala, Iya. bukan untuk Ya. pengawas. Iya. Karena pengawas cuma bisa Sudah 1 kali, selesai. selesai. Jadi tapi kita punya kewenangan mengkoreksi ini Oh, juga. tapi by phone aja nanti. Itu masih salah. Tapi ke madrasah tuh harus wanti-wanti. Jangan dulu verifikasi kepala kalau pengawas belum ACC. Iya. Sebab sebab tadi ya. belum ini mereka sudah membahas Makan tuh. Ya udah lah, karena mungkin komunikasi kita yang lambat ya. Karena seminggu kita tidak verifikasi, Komunikasi itu. bukan belum seminggu bisa. tapi udah rubah gitu. Oh, mungkin dia tahu nih ibu. Ya itu. Gampang lah gitu ya. Nah, kalau si bendahara ini sudah klik verifikasi, itu sudah tidak bisa dirubah lagi karena sudah verifikasi kepala nantinya. Kebanyakan gini Bu, si bendahara udah klik verifikasi, merasa sudah selesai dia teh. Ke pengawas banyak, Pak genit masih oren, minta diverifikasi lagi. Padahal yang belum memverifikasi itu bukan pengawas tapi kepala. Banyak kan kasus sudah kita verifikasi, mereka memperbaiki, terus kirim lagi, terus di akun mereka masih merah gitu ya, minta verifikasi pengawas. Harusnya itu berarti kepala belum meng-ACC. Sebab yang mereka klik verifikasi itu bukan untuk pengawas tapi untuk kepala. Nah, kebanyakan kepala abai. Ya kepala juga yang ngerjakannya operator juga ya. Nah, kebanyakan operator tuh sudah merasa selesai kalau dia sudah kirim verifikasi. Padahal finish dari EDM itu adalah ACC kepala.
selama kepala belum ACC, staf madrasah masih bisa merubah-rubah EDM. Akun kepala dibuka ya, si stafnya aja hidungnya buka akun kepala terus ACC aja. Kalau kepala sudah ACC sudah nggak bisa dirubah lagi sebab sudah langsung nge-link ke kabupaten dan ke pusat gitu. Mangga Pak. Ya paling junior seperti sini. Jadi jadi ingin sekali saya bertanya ya, belajar sama Bu Dr. Wina, belajar sama Ibu barusan. Oh siapa barusan ya? Wis. Wis. Terutama sama Pak Das ya, calon ketua kita ya. Bagaimana cara menengahi ya antara kita sebagai pengawas dengan pihak madrasah? Dan kalau kita pengawas nggak ada kepentingan gitu ya, terutama madrasah ini banyak kepentingan, terutama madrasah swasta ya, banyak sekali kepentingannya, kepala madrasah, yayasan, komite dan sebagainya. Tadi Bui sempat nyentil gitu ya, antara angka di Sespena atau hasil akreditasi terakhir itu besar sekali. Sementara EDM yang diusulkan oleh kepala madrasah beserta tim pengembang penjamin mutu di madrasahnya dengan pengawasan kita ini rendah, artinya terjadi kejomplangan gitu. Nah, bagaimana ini kita sebagai pengawas menengahinya gitu ya. Gitu. Kita paham ini yang pentingannya apa gitu ya. Namun bagaimana sekali lagi cara menengahinya gitu agar tidak terlalu jomplang antara hasil akreditasi terakhir dengan EDM yang akan diajukan gitu. Saya satu kali pernah mengalami ya jomplang sekali, jauh sekali gitu ya antara hasil akreditasi terakhir sama angka EDM yang diusulkan. Ya enggak? Ya, total 14 tapi masih ada yang belum isi. Nah, bingung gitu di mana? Ya, padahal ini kan udah semua. Betul. Nah, itu abaikan aja katanya. Oh. Itu mungkin sinkronisasi ke itunya nggak benar gitu. Berkali-kali saya buka. Ya, betul. Ini kan saya sama. Ini kan masih ada 2 kasus. Tengah malam saya buka, Nah, subuh saya buka. padahal di sini udah nggak ada. Masih ragu tuh saya. Kalau peta ini Kanan kiri udah seimbang. Kalau saya muda ya, Kalau kata tulis ya harusnya Pak Eko. saya ini ingat 8 yang sudah. Ini kan ini udah 14 ini 14 udah ini. Udah seimbang ya? Ya, tapi di sini ada muncul 2. Nah, siapa itu teh? Bingung kali kayak. Ya nggak ada. Sebetulnya udah selesai semua. Ketika saya dicek di akun kabupaten itu nggak ada. Kita bisa nyari Pak ya. Biar aja abaikan ya. Ya, saya cek di akun kabupaten nggak ada. Sampai konteks satu-satu udah Pak beres. Betul. Jadi kemarin kata Pak Eko abaikan aja itu nggak benar itu. Sinkronnya nggak benar. yang penting lihat bawah. Ya gitu boys ya. Asal itu udah dilihat.